Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wa muslimah yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa sampai di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wa muslimah yang dirahmati Allah, setiap amal soleh yang kita lakukan, insya Allah ada kesempatan pahalanya akan berlipat ganda. Apalagi di bulan Ramadan seperti saat ini, Allah membuka pintu yang seluas-luasnya bagi hambanya yang ingin melipat gandakan pahala. Barangkali orang Jawa mengatakan bahwa di bulan Ramadan inilah kita kemudian ngalap pahala. Kaum muslimin wa muslimah yang dirahmati Allah, ketika kita ingin mendapatkan pahala yang berlipat ganda atas amal soleh yang kita lakukan, tentunya ada beberapa hal yang harus kita penuhi. Misalkan saja sholat. Sholat akan dilipat gandakan pahalanya 27 kali apabila dilakukan secara berjamaah, dan itu pasti lebih banyak dibandingkan ketika sholat itu dilakukan seorang diri. Selain itu juga apabila sholat dilakukan di Masjid Nabawi, maka keutamaannya atau kebaikannya ataupun pahalanya akan berlipat menjadi 1000 kali dibandingkan ketika dilakukan di luar atau di masjid yang lain selain di Masjidil Haram. Pun ketika melakukan sholat di Masjidil Haram, maka pahalanya atau keutamaannya juga akan berlipat ganda menjadi 100.000 kali. Kaum muslimin wa muslimah yang dirahmati Allah, selain sholat ada juga sedekah. Dan kita tahu bahwa contoh tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling dermawan ketika di luar bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan seperti saat ini, maka kedermawanan beliau semakin bertambah. Sedekah bisa dianalogikan seperti kita akan bercocok tanam. Ketika seseorang akan bercocok tanam, maka ada persiapan yang harus dilakukan. Ada beberapa proses atau tahapan yang harus dipenuhi supaya hasil panennya kelak akan mendapatkan hasil yang terbaik. Apa saja di antaranya? Yang pertama adalah memilih atau mencari bibit yang paling unggul. Mencari bibit yang paling unggul tentunya akan memerlukan kerja yang agak keras, gitu ya. Barangkali dari sisi harga juga akan mendapatkan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan bibit-bibit yang biasa. Tetapi harapannya adalah bahwa nanti kelak akan mendapatkan panen yang terbaik. Demikian juga halnya dengan sedekah. Ketika sedekah, maka lakukanlah atau berikanlah dari hal yang terbaik. Misalkan dengan harta kita, maka pastikan bahwa harta itu dari atau didapatkan dari cara yang halal. Ataupun ketika itu berupa barang, maka berikanlah barang yang secara perolehan atau zatnya itu juga barang yang halal. Sebagaimana sabda Nabi bahwa Allah itu baik dan hanya menerima dari yang baik. Daging yang tumbuh dari yang haram, maka nerakalah tempat yang paling cocok. Maka ketika kita ingin mensedekahkan sesuatu, maka pastikan bahwa itu adalah
sesuatu yang halal supaya kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan ketika akan bercocok tanam adalah tempatnya. Tempat di mana pohon itu akan tumbuh. Maka carilah tempat yang paling cocok. Sebagaimana ketika kita akan mensedekahkan sesuatu, maka carilah tempat penyaluran yang tepat. Tidak ada hal istilah benar atau salah, tetapi yang pas adalah mencari tempat penyaluran yang tepat dan kemudian prioritas. Maka apa saja itu? Di antaranya adalah bahwa ketika kita ingin sedekah, maka yang prioritas pertama yang paling utama adalah sedekah kepada kerabat ataupun keluarga. Ketika suami akan sedekah, maka yang terdekat adalah untuk anak dan istrinya. Ataupun juga ketika itu sudah terpenuhi, maka juga berikanlah kepada kerabat-kerabat yang lainnya yang mereka tidak mampu. Kemudian selain kerabat adalah berikan sedekah itu kepada orang yang masih memendam rasa permusuhan, yang itu insya Allah ketika kita memberikan sedekah kepada orang yang masih benci kepada kita atau menjaga jarak kepada kita atau merasa ada permusuhan kepada kita, maka insya Allah itu juga akan melipat gandakan pahala. Dan itu sebagai salah satu cara kita untuk bisa mencairkan suasana, walaupun pastinya itu sesuatu yang sangat berat sekali. Kepada musuh saja kita berhadapan muncul rasa benci, apalagi ini harus memberikan atau kita akan memberikan sedekah. Tetapi ketika mengingat ini sesuatu yang akan melipat gandakan pahala, maka semoga kita bisa diringankan oleh Allah ketika kita tahu bahwa ada orang yang masih benci kepada kita, maka jadikanlah dia sebagai prioritas untuk bisa kita berikan sedekah. Selanjutnya adalah anak-anak yatim. Anak-anak yatim yang mereka tidak mempunyai atau kurang mendapatkan perhatian, atau anak-anak yatim yang miskin, di mana dia secara ekonomi masih belum bisa memenuhi kebutuhannya sehingga perlu dibantu oleh orang lain. Kemudian selain itu adalah kepada tetangga dan kemudian juga kepada dakwah. Dakwah pun juga memerlukan harta, dakwah pun juga memerlukan dukungan, sehingga perlu kita memberikan sedekah kita untuk di jalan Allah. Selanjutnya, apa yang perlu diperhatikan ketika akan bercocok tanam? Yang ketiga adalah carilah waktu yang tepat. Ketika seseorang ingin menanam sesuatu dan ingin menghasilkan sesuatu yang terbaik juga, maka carilah ketika menjelang atau di musim penghujan. Karena insya Allah dengan turunnya hujan itulah yang akan semakin menyuburkan tanaman kita. Maka ketika kita ingin sedekah, carilah waktu-waktu yang terbaik yang memang itu sangat dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah untuk bersedekah sehingga pahalanya berlipat ganda. Di antaranya adalah waktu setelah subuh. Itu adalah waktu harian kita yang terbaik untuk kita bisa melakukan atau memberikan sedekah kita. Kemudian juga ketika di hari Jumat. Di hari Jumat adalah juga waktu yang terbaik untuk kita berdoa kepada Allah dan juga kita memberikan sedekah kita. Dan juga ketika bulan Ramadan seperti sekarang ini, kita tahu dan kita membaca kisah bahwa Rasulullah memberikan contoh kepada kita ketika bulan Ramadan, beliau semakin memperbanyak sedekahnya. Tidak perlu khawatir akan menjadi miskin.
insya Allah dengan sedekah yang banyak, sedekah yang kita lakukan, maka Allah juga akan membalasnya dengan berlipat ganda. Entah itu balasannya akan bisa langsung kita terima pada hari yang sama atau saat yang sama, atau mungkin di waktu-waktu yang akan datang. Kemudian selanjutnya terkait bercocok tanam, bahwa tahapannya adalah bagaimana cara bercocok tanam yang tepat sehingga menghasilkan hasil yang terbaik. Maka ketika sedekah pun, maka lakukanlah dengan cara yang tepat. Sedekah yang terbaik adalah dengan yang diam-diam. Ketika tangan kanan memberi, maka tangan kiri jangan sampai tahu. Tetapi ketika kita di sebuah lembaga dan kita perlu memberikan pertanggungjawaban, kemudian kita menyampaikan bukti penyaluran sedekah ataupun infak secara luas, maka pun itu juga harus dilakukan. Dan itu terbuka secara umum sehingga memang kemudian diketahui oleh para donatur. Dan yang terakhir adalah ketika bercocok tanam, maka hilangkanlah rumput-rumput liar, kemudian gulma-gulma, kemudian hama-hama yang barangkali menyerang tanaman kita, sehingga nantinya juga akan mendapatkan panen yang terbaik. Maka kemudian ketika kita sedekah, kita usahakan membersihkan hati kita, jauhkanlah, hilangkanlah rasa sombong, rasa riak, bahkan merasa paling banyak, paling baik sedekahnya, karena itu juga yang akan mengurangi atau menghilangkan pahala kita, dan kita tidak akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Hilangkanlah penyakit-penyakit itu sehingga kemudian pahala yang kita dapatkan akan menjadi berlipat ganda. Insya Allah dengan semangat di bulan Ramadan ini, kita juga terus menyemangati diri kita sendiri dan orang lain untuk semakin memperbanyak sedekah kita, karena keyakinan kita bahwa sedekah yang kita lakukan ini akan dikembalikan atau dilipat gandakan oleh Allah dengan sebanyak-banyaknya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.